Kait Nikita streaming di rutan, maksudnya kan ini menuai pro kontra. Analisa Pak Irjen sendiri gimana sih, kan ada yang bilang itu dari rutan atau Dirjen Pas itu memang fasilitas dari rutan sendiri yang sudah disediakan. Tapi kan netizen sebagian kok bisa gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi begini, ini polemik hal-hal yang diangkat ke permukaan. Tentunya itu kan berkaitan dengan kebijakan, peraturan, aturan, dan SOP. Kan itu. Nah sekarang yang sedang bergulir, apa benar atau enggak saya juga kurang paham ya. Tapi antara Dr. Oki dengan Nikita Mirzani, dalam mainstream ini istilahnya kayak seperti jualan online lah gitu ya. Ini terjadi dan terpublikasi di khalayak ramai. Tentu pasti ada pro kontra. Nah perlu saya luruskan di sini ya, bahwa di dalam rutan itu sudah ada peraturan, sudah ada SOP yang mengikat bagaimana kelayakan dan penggunaan daripada handphone. Tapi bukan berarti tidak bisa menggunakan handphone, kan gitu. Karena sewaktu-waktu kan juga bisa berkomunikasi dengan pihak keluarga. Tentu harus seizin daripada pihak rutan, harus diketahui pihak rutan, sehingga tahu untuk peruntukannya. Makanya kadang-kadang di rutan itu ada juga HP juga, tapi sepengetahuan petugas daripada lapas ataupun rutan, gitu kira-kira. Jadi sekarang masuk kepada pokok permasalahan. Yang jadi pokok permasalahan adalah Dr. Oki bisa video call dengan Nikita. Pertanyaannya, kenapa diperbolehkan? Nah, jawabannya dua. Apakah aturan itu tidak diperkenankan sesuai dengan SOP? Yang kedua, apakah boleh diperkenankan berkomunikasi dengan pihak luar? Namanya berkomunikasi ya pasti bisa dong video call. Nah, saya luruskan masalah. Kita kadang-kadang orang luar itu hanya melihat apa yang dirasakan, dialami orang, tapi tidak pernah merasakan di diri kita sendiri. Saya masuk kepada hati nurani. Sekarang kalau seandainya itu ada SOP memperbolehkan untuk berkomunikasi, kemudian digunakan komunikasi, kebetulan aja Dr. Oki yang selama ini selalu dicocok-cocokkan bahwa ini gengnya kita, kira-kira gitu. Apakah salah kalau memang sudah dibolehkan oleh peraturan dan aturan SOP? Yang penting ada petugas daripada lapas yang mengetahui peristiwa itu. Seorang Nikita juga perlu kehidupan, kan itu. Kita kan enak ngomong, tapi pernah kita berpikir nggak selama Nikita di rutan, dia akan menghidupi keberadaan anaknya, keluarganya, ngurus rumahnya, semua kan pakai uang. Sementara dia berada dari balik tali besi. Dia memanfaatkanlah alat komunikasi ini untuk bisa mendapatkan uang tersebut. Yang penting kan halal. Pertanyaan, salah nggak? Menurut hemat saya, kalau seandainya itu ada aturan SOP yang memperbolehkan komunikasi, nggak ada yang salah. Kita harus manusiawi juga gitu loh. Jangan mentang-mentang situasional kayak gini, seorang di kita juga nggak boleh untuk jualan online melalui HP. Yang penting seperkenan dari petugas lapas dan tidak macam-macam, tidak digunakan untuk berbuat tindak pidana. Yang penting kan itu. Ya kalau hanya jualan online aja dengan seperti kayak itu, melalui orang yang di luar, kemudian diketahui oleh massa, sah-sah saja. Sepanjang itu diperkenankan, diperbolehkan, ada aturan, peraturan, dan SOP yang berlaku di situ, masih bisa dalam lingkup berkomunikasi dengan pihak luar. Jadi tolonglah kita juga manusiawi. Saya tidak berpihak kemana-mana. Pada saat ini kita salah, saya katakan salah. Pada saat dia teriak di pengadilan, saya sesalkan peristiwa itu. Tapi pada saat peristiwa ini, masa sih kita nggak manusiawi? Jangan juga lah memojokkan orang dengan cara seperti itu. Dan dia kan tidak merugikan orang lain.
Dia kan berkomunikasi dengan pihak luar untuk mencari kehidupannya, walaupun dia dari balik trali besi. Apa mau kita nanggung keluarganya di sana? Apa mau kita nanggung anaknya, nanggung rumahnya? Kan banyak pengeluaran kos-kos yang harus dikeluarkan, apalagi dia selama di balik trali besi pasti akan terbatas dia mencari uang kan gitu. Nah, menurut hemat saya begitu ya. Jadi saya tidak mau terlalu memojokkan, oh, ini kita sudah nggak pernah dalam brutal seperti, nggak mau saya. Kita lihat aturan dan peraturan berlaku diperbolehkan nggak. Kalau diperbolehkan menggunakan komunikasi berarti berkomunikasi dari orang yang di dalam rutan dengan orang yang di luar rutan. Video call sepanjang itu sah-sah saja, nggak ada salah. Dalam video call dia melakukan jual online dengan Dr. Oki, kemudian dipublikasikan kepada masyarakat luas, nggak ada yang salah. Kan tidak melanggar, tidak ada berbuat tindak pidana di situ dia. Itu kira-kira media ya. Karena juga menggunakan fasilitas dari rutan sendiri ya, Irjen. Nah justru, apakah saya bilang kalau sudah sepengetahuan petugas rutan tentu menggunakan fasilitas daripada rutan. Berarti sepengetahuan petugas rutan dia sedang berkomunikasi, kan ada tempatnya untuk berkomunikasi itu. Nah, ada tempatnya khusus untuk berkomunikasi pihak luar dan ada pengawasnya kepada siapa dia berkomunikasi, isi komunikasinya apa, itu kan direkam semua sehingga dia tidak bisa macam-macam. Pertanyaan kepada media dan masyarakat, salahkah seorang Nikita berjualan dengan cara seperti itu sepanjang dia tidak melanggar aturan dan peraturan dan berbuat tindak pidana dengan menggunakan HP tersebut? Jawab hati nurani kita lah. Kalau saya yang jernih-jernih, saya menurut hemat saya nggak salah, sah-sah saja, manusiawi tuh kira-kira ya. Tapi Bang, dari Menteri Mipas Bagus bilang akan memberi teguran dan sanksi untuk itu. Lah, sekarang kan kita lihat, ini media nangkep nggak bahasa saya ini? Sepanjang itu tidak melanggar aturan peraturan SOP yang telah ditetapkan rutan. Nah, kalau seandainya rutan memberikan fasilitas untuk berkomunikasi kepada pihak luar, kemudian kita menggunakannya berkomunikasi dengan Dr. Oki, kemudian pada saat itu ada jual online pada durasi tertentu, sekarang pertanyaan, salah nggak? Melanggar pidana nggak dia? Dia akan mencari kehidupan. Bisa saja dilakukannya di rumah, tapi kebetulan di balik trali besi. Yang penting dia tidak menabrak ketentuan peraturan perundang-undangan atau berbuat tindak pidana. Gitu kira-kira ya. Ada lagi pertanyaan? Tapi sebenarnya yang kayak gitu tuh ada, berarti nih gitu udah mengikuti prosedur dong. Maksudnya komunikasi dengan siapa, beberapa menit, itu semuanya udah pasti di... Ya makanya saya katakan tadi, kalau kecuali kalau dia melakukan secara sembunyi-sembunyi, handphone sembunyi-sembunyi, kemudian dia publikasi tanpa pengetahuan petugas lapas, itu yang perlu diverifikasi, kenapa bisa jebol tuh HP. Tapi kalau seandainya dia gunakan HP yang ada di lapas, kemudian diverifikasi, diawasi oleh petugas lapas atau rutan, kemudian dia tahu berkomunikasi dengan siapa, sah-sah saja, nggak ada hal yang aneh. Ini kadang-kadang tuh ya netizen media membuat hal yang nggak rumit jadi rumit, hal yang ruwet jadi ruwet. Nah, sementara disuruh dia minta tanggung jawab, lo mau minta tanggung renteng untuk nanggung anaknya, kagak ada yang mau. Emang mau keleleran tuh anaknya. Nah, itu tolong media juga berpikir, netizen berpikir, masyarakat berpikir. Kalau saya yang lurus-lurus aja ya, hal-hal yang bersifat manusiawi kita harus dukung lah, sepanjang dia tidak melanggar. Itu kira-kira ya. Berarti sepanjang dia gak merugikan selama di hutan ya sah-sah aja kan yang mau dilakukan. Sepanjang dia tidak merugikan aturan dan peraturan serta SOP dan tidak merugikan orang lain. Mau dia berkomunikasi untuk mencari kehidupan kok. Kebetulan dia endorse itu bisa didengarkan orang, bisa jadi naik ratingnya. Kenapa enggak? Nah, kenapa tidak? Anda aja maunya kayak gitu, pasti mau dong. Ini ramai mungkin karena seorang Nikita Mirzani Karena aja. public figure mungkin. Iya. Itu kan karena dia ya satu karena public figure, yang karena situasional seperti kayak gini. Hal apapun mau positif mau negatif dibuat Nikita, bagi lawan Nikita pasti negatif. Sama aja, Reza mau positif mau negatif pasti negatif di mata simpatisan daripada Nikita. Ya sah-sah aja. Tapi kalau kita yang orang waras melihat situasional itu,
menurut hemat saya nggak ada yang dilanggar, nggak ada yang ditabrak oleh di kita sepanjang tadi ya, sepanjang petugas lapas mengetahui, kemudian sudah diverifikasi, dia tahu berkomunikasi dengan siapa, kemudian isi komunikasinya apa, bahwa ternyata dia mencari kehidupannya untuk bisa menghidupi anak-anaknya, keluarganya, dan rumah tangganya. Sahlah manusiawi, kita kan umat yang beriman, katanya kita umat beriman, katanya sayangi sesama manusia, tapi giliran orang mau cari hidup susah, kau malah mencemooh. Yang tidak manusiawi itu siapa? Itu kira-kira media ya? Ya udah, tanya satu lagi. Inilah kadang-kadang kalau situasi sudah redup, nggak usah dihidupkan lagi. Sekarang kadang-kadang lucu, ya ada katanya pakai diskon lagi, harus dikembalikan uang 4 miliar. Nah, ini saya juga mengingatkan, ngapain sih cari-cari masalah lagi? Ada kerugian material maupun imaterial. Nah, kalau kamu menggugat berarti kau mengakui dong gugatan daripada PM hanya di kita. Sama artinya itu, berarti mengakui dong menggugat kan. Jadi kau tidak langsung mengakui bahwa itu persoalan daripada 4M itu ada persoalan gugatan. Kamu hati-hati loh. Yang kedua, kamu lakukan ini justru akan menohok kepada pokok permasalahan kenapa kamu kasih uang 4M. Akhirnya dicari benang merahnya, ternyata masalah skincare. Alasannya bahwa saya menggugat sampai 504M ini karena aktivitas saya sudah terganggu, omset saya berkurang, dan lain sebagainya. Berarti objek utamanya skincare. Nanti kalau dikorek masalah skincare itu gimana? Kan jadi bikin masalah baru lagi. Berarti betul-betul objek utama itu adalah skincare. Berarti kamu sama dengan mengakui skincaremu bermasalah, makanya kamu memberikan upeti kepada kita. Nah ini hati-hati itu loh. Ini masalah hukum loh. Apa sih untungnya menggugat? Ya saya mohonkan pada kuasa hukumnya, sudahilah. Ini kan sudah berjalan, ngapain lagi sih? Kan mencari permasalahan baru, nanti akhirnya dari pihak lawan atau orang-orang lain mencari kelemahan-kelemahanmu tentang skincare. Nah akhirnya diminta pertanggungjawabanmu. Nah kan yang rugi siapa? Kan rugi kamu sendiri. Saya hanya berpesan kepada pihak Reja, sudahlah, nggak usah lakukan hal-hal kayak gitu. Itu justru memperpanjang persoalan, merumitkan permasalahan, justru nanti akan merumitkan dirimu sendiri. Yakin dengan saya, kamu lakukan dengan seperti kayak gini, pasti ada persoalan baru yang kamu hadapi yang berkaitan dengan apa yang kamu lakukan, khususnya di bidang apa aktivitasmu yang bergerak di bidang skincare. Ingat, pasti nanti ada cari kelemahan-kelemahanmu, dan yakin pasti muncul kelemahan baru. Nanti yang rugi siapa? Jadi akhirnya mau mencari sesuatu yang dapat abu yang dapat ngapain sih? Sudahilah, ini persoalan sudah di sini, tinggal kita lihat aja hasil akhirnya, dan di kita sudah merasakan akibat perbuatannya, nanti akan berbalik. Loh, di kita sudah merasakan ternyata kamu mempersoalkan masalah yang itu, dikorek dari sana, nah kau nanti diperiksa akhirnya. Susah kan? Nah, saya menyarankan sudahi, nggak usah lagi lakukan tindakan itu. Sangat nggak etis lah. Yang 504 miliar, ada diskon lah, apalah. Ini kan membuat suatu problem-problem baru lagi. Hal-hal yang sangat tidak penting segera ditutup. Fokuslah kalian kepada apa yang sedang kau kerjakan di bidang skincare itu. Supaya jangan terganggu, nanti besok-besok kau terganggu lagi. Nanti besok apa kau bilang lagi? Sudah terganggu kehidupan skincare saya, ya kau sendiri yang buat. Kau cari masalah baru. Akhirnya kau nggak fokus di sana, jadi fokus di sini. Akhirnya produkmu ini nggak berjalan, nggak fokus kau melihat perkembangannya. Itu kira-kira. Jadi kalau saya menganalogikan, jangan mencari penyakit. Ya. Kalau kita mencari penyakit, ada istilah sama saya tuh. Di sini bawa kacang goreng, di sini minyak goreng, masuk dalam kuali yang ada hangus. Nah, jangan seperti itu. Ayo kita sadar diri, cerdas dalam berpikir. Gak usah membuat polemik yang tidak perlu, yang bahkan akan merugikan kita. Gitu kira-kira ya. Oke. Ini kan terkait angka 504 miliar ini kan jauh di atas tuntutan kita. Nggak ada istilah jauh atau enggak.
Bisa aja dibikinnya 1 triliun kan. Nggak bisa aja kan. Itu hanya main-main aja. Kalau saya kan main dagelan aja. Kalau dia bikin di sini 200 saya bikin 500. Bila penting 3 triliun. Ya kan hanya masalah immaterial aja. Nah, denger aja saya paling senyum-senyum aja, apa lagi. Ini kok cari polemik baru. Udah. Masalah jumlahnya itu nggak usah dipersoalkan lah. Itu kan persoalan subjektif. Bisa dibikin 100, bisa dibikin 50, pakai diskon lagi kan. Emangnya diskon di pasar. Kan aneh-aneh aja kan. Kalau saya bilang nih acara dagelan gitu aja. Gitu kira-kira ya. Oke. Enak kan? Terima kasih.